Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak di sini. Selamat hari Jumat. Tadi pagi, Biro Pusat Statistik atau BPS mengumumkan data pertumbuhan ekonomi atau GDP atau PDB Indonesia. Ternyata naik 5,44% secara year on year. Year on year itu adalah maksudnya dibandingkan kuartal kedua tahun lalu atau 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022, PDB atau GDP Indonesia mengalami kenaikan 3,72%. Pada kuartal 1, PDB Indonesia terjadi kontraksi minus 0,95%. Tadinya ada kemungkinan jika Q2 ini diumumkan minus lagi, maka secara teori Indonesia masuk definisi mengalami resesi ekonomi. Tetapi puji Tuhan ternyata Q2 ini justru angkanya menurut saya cukup spektakuler, tumbuh 3,72% sehingga Indonesia tidak masuk dalam negara yang mengalami krisis ekonomi secara teori seperti Amerika yang 2 kuartal berturut-turut PDB atau GDP-nya minus. Jadi, sejauh ini pertumbuhan ekonomi Indonesia memang mengalami perlambatan tetapi masih jauh dari definisi krisis ekonomi. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ternyata pertumbuhan Indonesia itu 5,44% dibandingkan Q2 tahun lalu adalah pertama, karena naiknya harga komoditi. Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa di dunia harga komoditi ini naik sehingga menyebabkan inflasi, disebabkan karena kasus Ukraina-Rusia, kemudian juga rantai pasokan, dan tentunya naiknya komoditi itu menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Naiknya harga komoditi tersebut menyebabkan ekspor Indonesia tentunya naik, dan akhirnya neraca perdagangan atau trade balance-nya mengalami yang disebut dengan surplus, di mana ekspornya lebih besar daripada impornya, dan karena mengalami kenaikan tentunya omset negara kita juga menjadi meningkat. Faktor kedua yang menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan retail atau konsumsi pada saat Idul Fitri lalu. Lantas apa efeknya kira-kira dengan baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini? Tentunya secara teori membuat rupiah akan menguat, tetapi jangan lupa kalau kita bicara pair atau pasangan, maka mesti dibandingkan juga dengan fundamental negara-negara lain. Misalkan kalau kita bicara USD IDR, maka baiknya ekonomi Indonesia belum tentu menyebabkan rupiah terbang, tetapi juga harus dibandingkan dengan ekonomi Amerika, tetapi paling tidak dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini menyebabkan juga cadangan devisa BI itu akan naik dan kuat untuk menopang rupiah. Demikian video singkat mengenai analisa fundamental yang secara sederhana khususnya berkaitan dengan Indonesia dan efeknya terhadap rupiah, tentunya juga terhadap saham lokal. Efek pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu berdampak kepada forex, demikian juga kepada komoditi misalkan gold atau oil. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja. Terima kasih.